Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari nomor 23460. Makna kalimat tersebut adalah seluruh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatannya, adalah penerjemahan atas nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Singkatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang hidup. Di antara sikap Qur'ani yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah agar setiap kita bisa menjadi pendamai atas perselisihan yang sedang menimpa orang-orang di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mampu mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih sekaligus meredam amarah di antara mereka. Saat peristiwa perombakan Ka'bah pada zaman dahulu, terjadi bencana banjir yang memicu perselisihan antar kabilah. Jika Rasulullah SAW tidak hadir sebagai pendamai, akan timbul perselisihan yang pada gilirannya akan melahirkan pertumpahan darah. Sudut-sudut Ka'bah itu oleh Quraisy dibagi 4 bagian. Tiap kabilah mendapatkan satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Sebelum bertindak melakukan perombakan itu, mereka masih ragu-ragu karena khawatir akan mendapat bencana. Kemudian Walid bin Mughirah tampil ke depan dengan sedikit takut-takut. Setelah berdoa kepada dewa-dewanya, ia mulai merombak bagian sudut selatan. Orang-orang menunggu apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap Walid bin Mughirah, namun ternyata sampai pagi tidak terjadi apa-apa. Mereka pun ramai-ramai merombak dan memindahkan batu-batu yang ada. Muhammad ikut pula membawa batu itu. Tiba saatnya untuk meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya. Semula di sudut timur, disinilah muncul perselisihan di kalangan Quraisy. Siapakah yang seharusnya mendapatkan kehormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya? Kemudian memuncaknya perselisihan itu sehingga hampir saja timbul perang saudara. Abu Umayyah bin Mughirah dari Bani Maksum adalah orang yang tertua di antara mereka. Ia dihormati dan dipatuhi. Setelah melihat keadaan demikian, ia berkata, serahkanlah putusan ini di tangan orang yang pertama sekali memasuki pintu Safa ini. Ketika mereka melihat Muhammad adalah orang pertama masuk ke tempat itu, mereka berseru, ini Al-Amin, kami dapat menerima keputusannya. Mereka pun menceritakan duduk persoalannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dan melihat di mata mereka betapa berkobarnya api permusuhan. Ia berpikir sebentar lalu berkata, berikan saya sehelai kain. Setelah kain itu diberikan, dihamparkannya dan diambilnya batu itu. Lalu beliau meletakkannya di tangannya sendiri di atas kain. Lalu beliau berkata, hendaklah setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini. Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu dan meletakkannya. Lalu Muhammad SAW mengulurkan batu itu dari kain dan meletakkannya di tempatnya. Dengan demikian, perselisihan itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan berkat kecerdasan dan sikap bijak Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kuberitahu suatu perkara yang lebih utama daripada derajat saum, sholat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, perkara itu adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4273. Rasulullah SAW mengingatkan,
Setiap sendi dari manusia harus bersedekah setiap hari, mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil setiap saat matahari terbit adalah sedekah. Menolong orang yang mengangkat barang ke atas kendaraannya atau menurunkan dari kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan membuang duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujarat ayat 10. Dari Seni Bergaul ala Rasulullah, Didi Junaidi.